Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Martini Dwi Pusparini dalam video pembelajaran manajemen zakat dan pajak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa saja fungsi pajak dalam pembangunan. Nah, saat ini sudah hadir bersama saya salah seorang warga dari Desa Tegal Siri, Kelurahan Kecemen, Manis Renggo, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Marsudi. Pak Marsudi. Oke, pekerjaan sekarang apa Pak? Pekerjaan sekarang ya gimana ya, menikmati pensiun. Oh, pensiun. Oke. Sebelumnya berarti pegawai Pak ya kalau Iya, pensiun. dulu pegawai. Sebagai seorang pegawai itu Bapak membayar pajak atau enggak Pak? Saya dulu sebagai pegawai ya taat pajak, soalnya apa? Langsung dipotong oleh KPKN, kalau ada yang kurang kita harus minta lagi. Oh gitu. Pajak penghasilan gitu Pak? Pajak penghasilan. Oh iya, pajak penghasilan. Tapi kalau lebih, kita bayar lebih ya tidak akan kembali. Oh gitu. Oh iya. Oke. Selama berapa tahun Pak mengabdi di Saya mengabdi di Departemen Pertanian dalam hal ini Sekolah Tinggi Penjualan Pertanian Yogyakarta itu selama 36 tahun 10 bulan. Wah, 36 tahun lama banget ya Pak ya. Iya. Dan selama itu selalu taat pajak ya, selalu membayar pajak ya. Ya. Mengapa Pak bayar pajak? Padahal kita sama-sama tahu ya, kayaknya kalau pajak itu kita bayarkan kan kalau misalnya parkir kita langsung dapat jasanya. Kalau kita beli makanan kita langsung dapat makanan yang kita nikmatin gitu. Tapi kalau bayar pajak kan kita belum tentu dapat returnnya gitu secara langsung. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, negara kita baru negara berkembang, biarpun sudah merdeka sekian puluh tahun. Jadi untuk pembangunan dan untuk membayar gaji PNS atau apa itu dikumpulkan dari pajak itu. Oh gitu, berarti memang sudah ada kesadaran bahwa kita pajak itu dari rakyat dan kembali kepada rakyat. Sekarang setelah retire, setelah di pensiun ke desa gitu, sebenarnya manfaat dari pajak itu sendiri yang dirasakan kalau di desa ini apa sih Pak? Kalau di kota-kota besar kan kelihatan kayaknya ya jalan tol, jalan layang apa segala macam. Kalau di desa sendiri tuh yang kerasa gimana Pak? Kebetulan saya balik kampung itu tahun 2009, bulan Mei 2009 sampai sekarang. Dan di desa kami itu desa agraris pertanian, jadi bayar pajaknya masyarakat itu diwujudkan oleh pemerintah itu untuk perbaikan saluran irigasi, untuk pembuatan sumur bor untuk pengairan, pengerasan jalan di aspal dan sebagainya. Okay. Kayaknya saya tadi ketika jalan ke sini tuh banyak yang baru di aspal. Mungkin itu dari dana desa kalau nggak salah mungkin ya Pak ya. Dari itu dana desa sekarang tahun kan berapa Pak? ADD tahun 2020. ADD itu apa ya Pak? Anggaran desa. Oh, anggaran desa 2020 iya. Kalau nggak salah itu pembangunan dana desa kalau nggak salah itu 2015 undang-undangnya atau aturannya gitu. Jadi sudah mulai pembangunan. Tadi ada saluran irigasi, kemudian pengerasan jalan gitu, sangat dirasakan gitu ya Pak ya. Sangat dirasakan oleh masyarakat karena terutama jalan sekarang transportasi sampai di kampung-kampung itu akan ke kota itu mudah sekarang. Dulu waktu saya masih kecil itu waktu masih SMP itu suruh bawa sepeda saja saya terima jalan kaki. Karena jalan jelek banget. Jelek, iya, ya. Jadi sangat dirasakan ya Pak ya. Iya, Terus sekarang sudah baik semua. kalau jalan. misal untuk di Klaten ini saya kira kayaknya untuk pengembangan desa wisata itu juga sangat bagus ya Pak ya. Desa wisata bagus. Okay. Tapi di daerah sini kok belum kelihatan. Kalau yang sudah itu di daerah Tinom, di daerah Karakanom, daerah Bayat, terus daerah Jimbung sana, Klaten sana, dekat Klaten sana. Oh gitu ya. Sini belum dikembangkan sini. Tapi mungkin Kemungkinan besar untuk kedepannya nanti dikembangkan di lereng Merapi. Oh, Nah, di lereng Merapi utara sana. Memang. Daerah Klaten paling utara itu. Daerah Kemalang. Sini Kakasan sini Manis Renggo. Oh ya. Oke.
terakhir Bapak, mungkin ada pesan-pesan buat generasi muda atau teman-teman di luar sana, apa nih pesan-pesannya untuk supaya sadar pajak? Untuk pesan-pesan kepada adik-adik agar negara kita cepat jadi negara maju, jadilah warga negara yang baik, antara lain yaitu mentaati hukum-hukum yang ada, terutama pajak itu harus dibayarkan oleh yang bersangkutan, entah itu dari hasil pertanian, dari hasil apa, itu kan ada pajaknya. Terus usaha ya usaha apa, itu ada pajaknya. Jadi yang sekarang kita tuh punya kendaraan sepeda motor itu kan kita harus bayar pajak, itu kan pendapatan di daerah itu. Iya betul, kadang sering malah telat bayar pajak, nunggu pemutihan ya Pak. Itu PAD tadi dari pendapatan di daerah itu, dari pajak sepeda motor itu masuk ke kas daerah di kabupaten, nanti kan kembali ke kita masyarakat, nanti berupa yaitu untuk bangun jalan, bangun irigasi, bangun macam-macam itu yang berdampak kepada masyarakat luas. Baik, sangat menginspirasi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, sehat-sehat selalu gitu. Amin. Ya. Demikian wawancara kami bersama Pak Marsudi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hasil wawancara saya bersama salah satu warga desa Cemen, yaitu Bapak Marsudi. Nah, kita semua tahu bahwa pajak memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting bagi pembangunan kita, bahkan pembangunan di desa, tidak hanya di kota-kota besar. Dalam hal ini, kita akan membahas apa saja fungsi pajak dalam pembangunan. Menurut Sumitro, ada dua fungsi pajak dalam pembangunan yang paling penting. Yang pertama adalah fungsi budgeter, dan yang kedua adalah fungsi reguleran. Apa itu fungsi budgeter? Fungsi budgeter berarti pajak merupakan salah satu tulang punggung yang paling utama yang nantinya akan menyumbang ke dalam kas negara. Pada tahun 2016 misalnya, pajak menyumbang lebih dari 70% dari APBN Indonesia. Nah, ini bukan berarti bahwa pajak merupakan satu-satunya sumber pemasukan negara. Indonesia juga punya beberapa sumber pemasukan negara lainnya, seperti dari hibah, kemudian dari utang, kemudian juga dari cadangan devisa, dan juga dari pemasukan negara bukan pajak. Namun, pajak dalam hal ini menjadi salah satu yang paling penting untuk menyumbang ke dalam kas negara sebagaimana saya jelaskan sebelumnya. Ini digunakan untuk apa saja? Ada beberapa sektor yang menjadi highlight atau menjadi garis bawah dari pengeluaran negara yang berasal dari pajak. Misalnya untuk pelayanan umum, kesehatan, perumahan, pariwisata, pendidikan, dan lain-lain. Fungsi yang kedua yaitu fungsi reguleran. Fungsi reguleran berkaitan dengan bagaimana pajak dapat menyalurkan yang tadinya private saving menjadi private investment. Maksudnya apa? Dalam hal ini, pajak memberikan fasilitas-fasilitas berupa tax allowance misalnya dan tax holiday yang itu memungkinkan para pengusaha atau para pelaku usaha untuk dapat menyalurkan private saving mereka melalui investasi-investasi maupun penanaman modal. Nah, itu tadi dua fungsi utama pajak menurut Sumitro. Ada lagi versi lain, yaitu fungsi pajak menurut McGrath dan McGrath. Ada tiga fungsi utama yang dijelaskan. Yang pertama adalah fungsi alokasi, kedua fungsi distribusi, dan yang ketiga fungsi stabilisasi. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi artinya pajak digunakan atau dialokasikan dalam berbagai pelayanan umum dan pembangunan. Dalam hal ini misalnya dalam memproduksi public goods atau barang-barang publik yang tidak mungkin swasta akan memproduksi. Misalnya jalanan gitu ya, jembatan, atau sebagaimana telah dijelaskan oleh Pak Marsudi tadi. Nah, dalam hal ini apakah tidak ada sumber lain selain pajak yang dapat digunakan untuk membiayai alokasi atau pelayanan umum atau pembangunan? Sebenarnya ada, seperti misalnya yang pertama adalah pencetakan uang.
Namun mengapa kita tidak menempuh pencetakan uang secara besar-besaran? Kita sama-sama tahu bahwa dengan mencetak uang sebanyak-banyaknya itu akan menyebabkan tingginya tingkat inflasi. Yang kedua, sebenarnya pemerintah bisa saja meminjam, baik itu dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri. Tapi tentu saja, kalau misalnya kita minjem sama luar negeri, ada ketergantungan dan juga ada bau-bau politis dalam pinjaman luar negeri. Dan sementara kalau kita misalnya meminjam dari dalam negeri melalui penerbitan sukuk atau obligasi misalnya, itu akan menyebabkan crowding atau semakin banyaknya obligasi atau surat utang yang diterbitkan di pasaran. Nah, itu tadi fungsi alokasi. Kemudian yang kedua adalah fungsi distribusi. Kita sama-sama tahu ya, banyak sekali pajak yang dibebankan kepada orang-orang kaya, atau seperti halnya pajak pertambahan nilai untuk barang mewah, kemudian pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan bahwa pajak dapat didistribusikan dari orang-orang yang kaya ke orang-orang yang miskin, dan dalam hal ini dapat mewujudkan pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Dalam pertemuan sebelumnya telah saya bahas bahwa tingkat angka rasio Gini di Indonesia itu cukup tinggi, yang menjelaskan bahwa ternyata ada ketimpangan yang sangat signifikan antara orang-orang kaya di Indonesia dan juga orang-orang miskin. Nah, dengan pajak ini itu bisa memberikan fungsi distribusi sehingga diharapkan kesenjangan ini dapat semakin merata di seluruh Indonesia. Digunakan untuk apa pajak dalam hal ini? Sebagaimana tadi wawancara kita dengan Pak Marsudi, itu digunakan untuk pembangunan desa yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Misalnya untuk saluran irigasi, kemudian untuk pembangunan jalan, kemudian untuk pembangunan beberapa sarana-sarana yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan tentunya ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, dalam hal ini juga masyarakat miskin. Yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Kalau teman-teman masih ingat sama John Maynard Keynes, salah satu bapak makroekonomi yang terkenal, beliau menggunakan kebijakan fiskal sebagai salah satu instrumen untuk membalikan keadaan ketika terjadi resesi. Dalam hal ini, pajak dapat digunakan sebagai fungsi stabilisasi jika terjadi inflasi maupun deflasi. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait fungsi pajak dalam pembangunan. Mari sama-sama kita ingat pesan dari Pak Marsudi bahwa kita harus taat pajak. Karena apa? Karena mungkin manfaatnya tidak kita rasakan secara langsung, tapi ternyata bisa dirasakan oleh orang banyak dan mungkin oleh generasi yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.